Assalamualaikum, Sampurasun, Sampriasa. Ketemu lagi di konten kita, Vlogi ngevlog sambil ngopi, yang selalu menghadirkan bintang tamu yang aneh, nyeleneh, fantastik, amazing, dan segalanya unik, energik. Nggak ada duanya pokoknya. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang mantep, luar biasa banget. Salah satu videografer senior di Purwakarta. Langsung aja kita sambut Bang Alex Supriyadi. Please welcome. Alhamdulillah ya bisa silaturahmi. Jadi kan sekarang milenial ini lagi musim-musimnya bikin konten-konten ya. Ya. Ada yang mungkin menggunakan Handphone, device-nya ya, ada yang SLR juga pakai mungkin. kamera profesional dan sebagainya. Nah, ini ada dasar keilmuan yang sebenarnya sih nanti Bang Alex ini dengan pengalamannya bisa memberi sedikit sharing pengalamannya, karena yang gua tahu tahun 2001 gua udah direkrut sama beliau di sebuah acara. Saat itu skalanya TV nasional, beliau saat itu sedang menjadi seorang kameramen dan reporter TV nasional ya. Gua sebutlah TV-nya lah. 2001 gua udah diliput sama dia. 2001 tuh ya? 2001. Berarti umurnya sekarang udah 20 tahun. 20 tahun. Artinya perjalanan beliau juga sungguh sangat begitu panjang. Dan layak dong kita kuak. Layak banget. Pengalamannya tadi nyambung ke kaum milenial sekarang yang senangnya hobi dengan sinema, dengan videografi dan sebagainya lah, untuk konten YouTube, untuk apapun kebutuhannya, termasuk acara-acara wedding mungkin ya. Betul. Jadi gitu, Bang Alex. Jadi gua pengen tahu dulu teh kiprah teh pasti di Jakarta merenya. Alhamdulillah sih. Ini kan sebatas sharing ya. Iya, sharing. Bebas aja kita ngobrol asik aja, rock and roll. Kita pecahkan. Sambil ngopi, pasti enak. Ya, karena disebutnya juga Vlogi. Ngomong sambil ngopi, seruput dulu. Tadi balik lagi ke masalah 20 tahun yang lalu. Jadi rasa santai asal ngora awalnya. Yang nggak bakal tua. Kita mah nggak bakal tua, dijamin. Forever young deh. Berarti biar refresh di tos dulu. Oke, bersulang ya. Bersulang. Santai aja. Ngebahas tentang sinematografi mah santai aja. Benar. Jadi di dalam tadi makna cheers itu, makna bersulang itu ada rasa syukur. Iya. Ada rasa bahwa kita masih tetap menjalin, masih menghirup udara bebas dengan nafas kita yang segar gitu kan. Dan sharing untuk membagikan sebuah ilmu yang mudah-mudahan ada manfaatnya buat brother and sister ya. Itu yang termantap, gitu. sharing. Karena mari ngopi. Sekarang 4.0 apa disebutnya yang memang semua menggunakan fasilitas digital untuk mengaplikasikan, mengeksploitasi hobinya, baik itu secara hanya sekadar iseng-iseng ataupun profesional. Betul. Jadi gue mesti kuak ilmu-ilmunya Bang Alex nih. Itu tadi gambarannya 2001 gue udah diliput dengan kameranya yang gede saat itu, yang pakai rel itu kan, saat itu kalau nggak salah acaranya konfrontasi musisi Indonesia terhadap Malaysia yang saat itu sama Malaysia ada beberapa produk Indonesia yang diaku. Ini Bang Alex saat itu meliput. Gitu. Nah, kita kuak dulu nih. Bang Alex awalnya belajar videografi, fotografi, seninya dari mana itu Bang Alex? Kita berawal dulu mengapresiasi dulu teman-teman atau kalangan milenial dulu ya. Dengan di masa industri 4.0 ini yang serba digital. Contoh terkecil Gojek. Industri kayak rumahan sekarang mah kan sudah nggak bermain di toko, udah di rumah tinggal upload. Kita mainin videonya. Melalui berselancar di dunia medsos maupun banyak lah medianya. Dan teman-teman milenial juga kan sekarang udah hebat-hebat lah kalau menurut saya. Benar. Apapun bisa diakses, mau aplikasi apa, mau cara ngedit terbaik bagaimana, cara bikin video yang bagus gimana, tinggal buka konten YouTube atau tutorialnya, hebat lah. Cuma mungkin di sini saya akan berbagi tentang rasa gambar. Itu yang rasa komposisi gambar, karena kan itu mungkin menurut saya itu udah diraihnya dengan jam terbang sih. Pengalaman. Ya. Awal mulanya tuh di mana tuh Bang Alex belajarnya tuh? Awalnya sih saya kan direkrut, terus terang yang berjasa sama saya itu adalah Kang Reja. Dulu di TPI beliau ya. Kang Reja Sunaria, sekarang di Metro. Dia yang mengemas saya seperti sekarang ini. Dia orang hebat lah. Sampai saya
memotivasi saya terus di dunia seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya saya alhamdulillah ada Ricky mencoba sekolah di perfilman, tepatnya di Pusat Pendidikan Film di Osista. Sekarang Otista. pindah ke Hutan Kayu. Oh iya. Iya, Itu iya, direkturnya iya. Berarti- itu, direktur sekolahnya itu Bu Budiati Abioga, Oke, yang produsernya dulu ini Naga Bonar. Naga Bonar. Naga Bonar. Deddy Miswar ya. Nah, Iya, dia di Miswar, Naga Bonar. saya ngambil di situ art kameranya sih. Oke. Walaupun ya kadang belang bentong maklum ya. Itu art kamera itu semacam fakultas, jurusan atau apa tuh? Sifatnya sih kayak pendidikan sih. Kalau Spesifik yang ya, spesifik. spesifik ya. iya kan di situ ada berbagi, ada jurusan penyutradaraan, Ya. editing, kamera. Gitu. Memang khusus Ah, khusus perfilman itu ya Bang ya? Iya kan kalau yang ada di Jakarta juga kan yang kayak IKJ, cuma Hmm. itu levelnya lebih hebat lagi lah ya. Oke. IKJ hebat. Kita mah hanya paket yang cepat aja mungkin ya, Oke. yang finansialnya masih terjangkau. Oh, iya. Tapi programnya sama D3 apa D1? Kayak S1 mungkin. S1, oh S1 Oh, ya. berarti Bang Alek- bukan S1. Hanya 1 tahun. Oke, Hanya 1 oke, tahun oke. aja. Oke, dan semua sudah extension rupanya dalam 1 tahun itu. Pada akhirnya tadi kita lebih menguak ke bukan pembelajaran, lebih Perjalanan. mengasah rasa Iya. dengan proses perjalanan dan Iya. pengalaman ya. Iya. Itu berbentuk akhirnya jam terbang. Jam terbang. Nah ini sebenarnya yang sulit Itu. tentang rasa. Asik. Sedap. Rasa. Tentang rasa. Cobalah Bang rada dikuak nih tentang rasa, karena gua sendiri sebagai musisi berbicara komposisi musik dan sebagainya yang bersangkutan dengan musik, memang akhirnya ditentukan oleh rasa. Soul itu soul. Ya intinya kan saya belajar dulu dari pengalaman kayak magang gitu kan. Di sekolah dulu di Jakarta itu kan ada persentase sekian persen materi, sekian persennya praktek. Jadi ikut di PH-PH gitu kan, Oke. sama pengajar diajak, kita jadi krunya, ya belajar lah, oh cara ngambil gambar gini. Kadang kita diungkapkan atau kita diekspresikan di rumah atau pas di tempat-tempat kerja yang mungkin bisa full kita kerja sendiri, hasil karya sendiri gitu. Dan teknologi kamera juga saat itu Masih pasti jauh, berbeda dengan masih saat ini berbeda. ya. Beda ya. Oke. Dulu zaman kaset Betacam kayak gitu ya. Oke. Betacam. Lebih enak mana tuh Bang sama zaman sekarang? Sebenarnya polanya kan kamera secanggih apapun, tadi kita balik lagi ke Kerasa. Betul. Secanggih apapun kamera, mungkin semahal apapun kamera, kalau yang ngambil gambarnya belum punya Rasa. keahlian, apalagi lari ke rasa ya, Iya. ya sama aja bohong gitu. Ibaratnya ada seseorang yang belum pengalaman, kita kasih kamera yang agak mahal, tapi yang dapat gambarnya kan ada yang ngepotong kepalanya. Tapi saat Bang Oce udah biasa dengan kamera, walaupun dengan HP, Oke. komposisinya, nah di sini kita membahas tentang komposisi juga rasa Komposisinya. gitu. Oke. Nah, Jadi Bang, kita jam terbang juga sih untuk menerapkan itu kebiasaan Betul, untuk betul. memadatkan gambar, kayak headroom ada beberapa lah. Termasuk dengan momen yang pas ya. Itu Iya, pengaruh ya. iya. Oke. ya seperti kayak di rumah sakit tuh Bang, itu pengambilan gambarnya ketika pasien misalkan itu harus bagaimana tuh, pasien yang misalkan sekarat nih. Mm-mm. Nah, itu harus gimana pengambilan gambarnya biar rasanya dapat gitu. Biasanya memang ada urutan komposisi gambar yang punya nilai filosofi lah. Ya. Oh, iya. Di antaranya tadi Gua suka tuh berbicara filosofi. ibaratnya tadi yang orang sekarat di UGD, Ya. orang yang mau meninggal atau Ya. apalah ya. Ya. Ya biasanya gambar yang awal itu biasanya sebelum detil ke mana-mana, biasanya di atas dulu. Katakan ini ibaratnya ini belangkar, Ya. ini orang, Ya. kacamata ini orang. Nah kamera ini posisinya di sini. Oke. Jadi keseluruhan, bisa ngambil keseluruhan, bisa ekspresi. Oke. Tapi biasanya keseluruhan dulu Oke. gambar. Apa makna dari gambar di atas ini? Nah kamera ini yang di atas mewakili mata Tuhan yang bisa menentukan antara hidup mati seseorang, orang ini yang sakit. Sedap. Gitu. Baru kita detailnya kemana-mana, ke ekspresinya, ke mana, ya, banyak detail yang lainnya. Tapi kita opening gambar biasanya pakai filosofi dulu. Oke. Oh, jadi gitu ya Bang ya, biar rasanya dapat tuh memang kita butuh feel. Ini harus berdasarkan kondisi seperti apa nih. Ketika orang yang sekarat di
di UGD, terus ketika orang yang misalkan lagi sedih gitu kan, pengambilan gambarnya itu beda-beda pasti ya? Ya pasti beda. Momen ya, Iya. sesuai momen ya. Jadi sebenarnya tergantung insting si pengambil gambar sebenarnya. Sebenarnya itu kan katakan tuntutan, kalau di film sih enak ya, kalau bikin kayak film atau bikin sinetron atau bikin film pendek enak. Ya. Karena di breakdown ibaratnya kan udah disiapkan sebelum nanti adegannya ini lah. Tapi saat lari ke jurnalis televisi itu peristiwa yang nggak bisa disetting orang. Betul. Itu live ya. Benar. Jadi insting kita itu harus kuat, jeli. Benar. Gitu. Termasuk tadi ya, gue suka tuh dengan istilah tadi yang mewakili mata Tuhan. Iya. Gitu. Nah, Mata Tuhan. proses mewakili mata Tuhan tuh ketika orang lain melihat dokumentasi tersebut akan terbawa berarti ya. Penyampaiannya, penyampaian. Nah itu ya makna Penyampaian. filosofi. Benar. Itu gue suka tuh. Artinya ada sebuah momentum yang membuat orang tertuntun. Iya. Artinya ini seni. Iya. Betul. Seorang videografi, seorang termasuk jurnalis. Iya. Ternyata di dalamnya mengandung unsur-unsur seni yang cukup tinggi. Cukup tinggi. Gitu. Dan tadi ada kejelian, ada kepekaan, bisa sampai tadi timbullah satu bahasa mewakili mata Tuhan. Iya. Gitu loh, itu keren. Dan mudah-mudahan itu buat brother and sister, terutama milenial, ini menjadi satu bentuk cakrawala baru. Apalagi didukung sekarang dengan fasilitas yang enak banget ini, udah canggih banget. Device-nya canggih-canggih ya. Canggih. Gitu. Tadi tuh sekolah tuh di apa Bang? Gua lupa tuh Bang. Di Pusat Pendidikan Film P2FT, Pusat Pendidikan Film dan Televisi. Pusat Pendidikan Film dan Di Televisi. Otista. Tapi udah pindah sekarang, itu tahun berapa ya? Apalagi belum masih ada. Dan itu menghasilkan orang-orang yang akhirnya ke perfilman dan ke pertelevisian ya, karena tadi film dan TV. Alhamdulillah sih di teman-teman sekelas itu walaupun sedikit ya memang keluarga orang film, kayak anaknya Elvi Sukaisi, Seha, gitu, ada anaknya. Satu angkatan ya dengan mereka ya? Iya, alasnya gitu. Ada beberapa kayak Jos, anak ayahnya orang bintang film juga sih. Ya banyak lah teman-teman yang udah anak multi, anak banyak lah gitu. Jebol dari situ barulah Bang Alek mengekspresikan diri, dedikasikan diri di beberapa stasiun televisi ya. Awalnya di mana sih Bang? Dulu sempat di Indika dulu, ikut Indika Film. Iya. Ya teman-teman sih ibaratnya gini, teman yang di Jakarta, kenapa pulang ke Purwakarta gitu. Udah stay di sana mengembangkan, karena memang media yang untuk dunia ini banyakan di Jakarta. Iya, betul. Gitu. Betul. Tapi tadi ya dengan seiringnya kemajuan zaman, sekarang kita aja yang di daerah sudah mulai harus benar-benar mengapresiasi, benar-benar ngulik, sehingga kalau memang mau menyajikan bentuk-bentuk sinema tuh lebih ada rasanya ya. Iya, lebih ada rasanya, didukung oleh fasilitas device yang sudah canggih sekarang. Buat kawan-kawan Bang Alek yang ada di Indika, semoga sekarang nonton. Udah lama berarti sama mereka nggak ketemu ya Bang ya? Udah. Sebenarnya kita bukan orang Indikanya, tapi waktu itu dikontrak sama Indika, jadi sama hanya kru yang dibawa sama ya pengajar saya lah yang pernah dikontrak. Tapi mudah-mudahan ukuahnya nyambung lagi nanti. Iya, ukuahnya nyambung. Alhamdulillah sih kalau orang-orang film itu sampai sekarang nyambung ya? Nyambung. Woi, solid berarti. Iya. Nggak pernah putus. Iya, kekeluargaan ya. Ya cuma Bang, ngomong-ngomong di Plopi ini jangan kaku-kaku Bang. Itu cair aja. Kalau santai. Ngopi dulu. Bang Alek dulu. Yoi. Nih, Gue menjawab pertama nih, gue ditanyain gitu. Padahal gue sering nanya, sekarang gue ditanya. Agak, aduh, pede nggak ya? Nah ini kan yang disebut zaman sudah terbalik sekarang. Seperti dulu kan kepala kita kalau gerah begini di depan kipas. Nah, kipas yang muter mendinginkan kepala kita. Kalau sekarang dibalik, hihi harapan orang mendingin. Anjir tripis. Tripis kita. Liputan di mana atau lagi bikin film di mana yang ada berkesan banget buat Bang Alek? Kalau liputan sih dulu ada paling sensasional ya menurut saya, di Belanakan dulu ada anak
berekor. Anak berekor. Itu waktu itu perjanjian dengan tokoh masyarakatnya. Ya. Ini bukan bentuk eksploitasi berita, Ya. tapi bagaimana bisa menghasilkan uang untuk membantu anak itu. Oke. Lebih ke sosialnya. Sosial. Kemanusiaan ya. Nah, sementara kan itu budgetnya tidak sedikit ya. Betul. Sedikit. Akhirnya saya berpikir, ya udah lillahi ta'ala aja, karena kan niatnya justru kan media itu kadang bisa membantu orang. Iya. Betul. Namanya Tidak- pun media ya. media. Menjembatani ya. Iya, menjembatani. Akhirnya setelah diliput tayang, udah tayang 4 hari, saya kalau nggak salah 4 harian di calling sama kantor, ada satu televisi yang dulu yang, Bang Lek, ini ada Bang Olo, coba nanti anaknya dioperasi. Saat itu mau dibawa ke Grand Eagle Singapura, Ya. tapi karena orang itu belum tahu Jakarta, ini di Pondok Indah. Oke. Operasi lah. Akhirnya setelah operasi terus nanya juga orangnya yang suruhannya Bang Olo itu. Ya. Beliau sekarang udah meninggal, mudah-mudahan dia ditempatkan di sini. Amin. Ya, walaupun kita berbeda sampai. agama, Iya. kita tetap harus Iya, menghargai benar. nilai-nilai Benar. sosialnya. Betul. Dia hebat. Setuju, Kalau saya Bang Olo itu hebat. Karena perbedaan Sosial. agama itu bukan menjadi sesuatu yang Iya. harus diperdebatkan, apalagi sampai Nggak kita penting lah. Iya, nggak penting lah. Selama dia mau membantu, dan dia pun membantu tidak pilih-pilih agama. Betul. Dia agama, tapi saya salut. Dia sosialnya tinggi sekali. Dia kalau saya bilang itu dia. Oke. Gitu, gayanya. Oke. Udahlah ngebahas Bang Olo nggak ada habisnya. Oke. Ya. Habis cerita itu kan ditanyain tuh, udah punya rumah belum karena rumahnya bilik gitu kan, numpang di tanah orang. Nah, ini dibeliin tanah, rumah, hebat lah. Oh, Kalau nggak salah dikalkulasikan hampir mencapai 1 M. Oke. Oke, luar biasa. Luar biasa. Nah, ini satu makna yang bisa kita petik di sini tadi, fungsi jurnalis sebagai media menjembatani beberapa problema sosial yang Ya. pada akhirnya itu tersolusikan. Iya. Ini yang sebenarnya mudah-mudahan paradigma kayak seperti itu teh memang orang yang kayak Bang Alek banyak yang mensolusikan kayak gitu ya. Iya. Tadi ya berarti lebih jurnalisnya Bang Alek ini lebih ke idealis. Ke idealis. Atau apa tuh namanya Bang? Idealis tuh. Idealis ya Bang? Sih nggak Enggak juga lah ya disebut idealis Pak ya. Enggak juga lah. Ya. baik. Oke. Yang penting Saya sambil mencari foto yang anak berekor itu ya. Oke. Takutnya sambil bisa sih langsung. Oke. Oke, nanti ditampilkan juga ya Bang. boleh. Nggak apa-apa ya? Boleh. Itu mah murni hasil Bang Alex ya. Ya nggak. Waktu itu Nggak ada karena copyright perjanjian orang, ya? setelah saya salaman sama tokoh masyarakatnya, semua TV lain nggak bisa masuk. Di blok nggak boleh ada yang liput. Hanya Bang Alek tuh. Widih. Eksklusif nggak ada yang Keren. nggak boleh. Ya itu bukan karena eksklusivitas itu dibuat seperti jeda ataupun kotak ya, Betul. disengaja Betul. disetting, tapi Betul. tadi karena ada nilai dedikasi, Ya. niatan baik yang akhirnya semesta merestui. Ih, semesta merestui. Iya. Sedap. Mudah-mudahan. Gitu.